Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi, khususnya pada materi permintaan dan penawaran uang. Nah, jadi minggu lalu udah dijelaskan ya, kalau materi bab 4 ini akan terbagi menjadi 3 video pembelajaran. Yang pertama, di sini ada indeks harga dan inflasi, itu sudah ada di video pembelajaran yang pertama. Selanjutnya ada perhitungan indeks harga agregatif tertimbang, itu sudah ada di video pembelajaran yang kedua. Video pembelajaran yang ketiga, yaitu akan kita pelajari hari ini mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di permintaan dan penawaran uang ini? Di sini yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Selanjutnya, ada teori permintaan uang, kemudian kita juga akan belajar cara menghitung jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kurva permintaan uang. Kemudian kita akan belajar mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Dan juga kita akan belajar tentang kurva penawaran uang. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu permintaan uang. Nah, jadi di sini permintaan uang atau demand of money merupakan sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Jadi di sini maksud dari permintaan uang adalah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, uang yang dipegang oleh masyarakat. Nah, di sini permintaan uang datang dari 4 pihak ya. Jadi permintaan uang itu ada yang datang dari pihak perseorangan atau konsumen, kemudian permintaan uang yang datang dari pengusaha, permintaan uang yang datang dari investor, dan juga permintaan uang yang datang dari pihak pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri itu bisa bertindak sebagai produsen, konsumen, maupun pengatur. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang ya. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik itu motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi permintaan uang selanjutnya ada tinggi rendahnya tingkat bunga. Selanjutnya, adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Yang keempat, tingkat harga yang berlaku di pasar. Dan yang kelima adalah ekspektasi atau perkiraan ramalan masa depan yang akan datang. Selanjutnya di sini ada teori permintaan uang. Nah, teori permintaan uang ini yang pertama ada teori menurut Keynes. Kalau menurut Keynes, di sini permintaan uang itu terfokus pada motif atau alasan seseorang memegang uang, ya. Kemudian yang kedua ada teori klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo di sini. Kalau permintaan uang menurut teori klasik, ini lebih terfokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Teori permintaan uang yang pertama adalah teori permintaan uang Keynes, di mana teori ini fokus pada motif atau alasan seseorang memegang uang ya. Di sini yang pertama ada motif transaksi, di mana kalau motif transaksi ini uang itu digunakan untuk transaksi jual beli. Misalnya kita membeli barang atau kebutuhan pokok di swalayan menggunakan uang cash. Di situ kan terjadi transaksi jual beli. Nah, di sini berarti alasan memegang uangnya adalah sebagai motif transaksi. Kemudian yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, kalau motif berjaga-jaga, uang di sini digunakan untuk kepentingan masa depan. Contohnya itu bisa menabung atau investasi. Nah, berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Selanjutnya, motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi di sini, uang itu digunakan untuk mengukur kekayaan atau mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah membeli emas ya. Contohnya adalah ketika kita membeli emas pada saat harganya murah. Dan kemudian kita menjualnya ketika harga emasnya itu tinggi. Nah, di sini kan kita mengharapkan adanya keuntungan dari emas yang kita beli. Nah, ini termasuk ke dalam motif spekulasi.
Nah, selanjutnya teori permintaan uang yang kedua adalah teori klasik. Nah, kalau teori klasik ini fokusnya itu pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, berikut ini adalah rumus untuk menghitung jumlah uang yang beredar. Di sini ada rumusnya yaitu MVPT. M dikali V sama dengan P dikali T. M di sini berasal dari kata money ya, uang. Jadi M itu merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian V di sini berasal dari kata velocity yaitu kecepatan. Jadi V itu merupakan kecepatan peredaran uang. Selanjutnya ada P. P di sini berasal dari kata price ya, harga. Jadi P itu merupakan tingkat harga. Kemudian ada T yang berasal dari kata transaction. Jadi T di sini merupakan jumlah transaksi barang atau jasa. Nah, di sini kita misalkan ya, M dikali V ini adalah sisi sebelah kiri dan P dikali T ini adalah sisi sebelah kanan. Misal kita diminta untuk mencari M, kita diminta untuk mencari jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka rumusnya menjadi seperti ini. M sama dengan P dikali T dibagi dengan V. Kenapa V-nya jadi di sini? Nah, tadi kan V-nya di sini ya, di sebelah kiri. Nah, karena yang dicari adalah M, jadi kan M sama dengan V yang di sini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ketika dipindahkan, V yang tadinya dikali ini menjadi bagi. Jadi di sini V-nya pindah ke bawah jadi dibagi. Maka rumusnya menjadi M sama dengan P dikali T dibagi V. Begitu juga ketika kita akan mencari V ya. Misal di sini selanjutnya kalau kita diminta untuk mencari kecepatan peredaran uang. Jadi kan V sama dengan rumusnya menjadi seperti ini. V sama dengan P dikali T. M-nya di sini kita pindah ke samping. Ketika dipindah, M-nya berubah menjadi di bawah, yaitu menjadi dibagi. Jadi rumusnya V sama dengan P dikali T dibagi M. Sama kalau kita juga misal di sini kita mencari P ya. Jadi kan P sama dengan M dikali V. Kan di sini tadi ada T ya. T-nya kita pindah ke sisi sebelah kiri. Ketika dipindah, dia posisinya jadi di bawah, jadi dibagi. Jadi rumusnya adalah P sama dengan M dikali V dibagi T. Sama juga kalau kita mencari T di sini ya. Misal kita mencari jumlah transaksi barang atau jasa. T sama dengan M dikali V dibagi, kan tadi di sini ada P. P-nya pindah ke bawah. Jadi M kali V dibagi P. Seperti ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Jika di kota A, jumlah uang yang beredar adalah 25 juta dengan kecepatan peredaran 10 kali, apabila harga barang tersebut adalah 50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Kita coba jawab ya. Jadi di sini pertama-tama kita lihat dulu nih. Yang diketahui apa aja? Pertama ada jumlah uang yang beredar, 25 juta. Uang yang beredar adalah M ya. Jadi di sini M-nya 25 juta, kemudian dengan kecepatan peredaran 10 kali. Di sini kecepatannya 10 kali, berarti V-nya itu adalah 10 ya. Selanjutnya di sini ada juga harga barang adalah 50.000. Harga barang itu adalah P ya. P-nya itu 50.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah jumlah barang yang dijual di pasar. Jadi yang ditanya adalah T ya. T itu adalah transaction, jumlah transaksi barang atau jasa. Nah, karena yang diketahui MVP, yang ditanyakan adalah T, jadi rumus yang dipakai adalah yang ini ya. Kita tulis dulu rumusnya di sini. Jadi T sama dengan M dikali V dibagi P. Kita langsung aja masukin angkanya di sini. 25 juta dikali 10 dibagi 50.000, maka hasilnya adalah T sama dengan 5.000. Jadi jumlah barang yang dijual di pasar adalah 5.000. Oke, sekarang kita masuk ke kurva permintaan uang. Di sini yang pertama ada kurva permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, kurvanya seperti ini ya. Jadi di sini kurvanya itu menghubungkan antara pendapatan dengan permintaan uang. Nah, keterangannya bisa dilihat di bawah ya.
Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar permintaan uang. Semakin tinggi pendapatannya, Y ini pendapatan ya, semakin tinggi, maka semakin besar permintaan uang. Ini M adalah permintaan uang. Kemudian di sini, pada saat pendapatan sebesar YA, pendapatannya sebesar YA, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Sebesar MA. Sedangkan di sini pada saat pendapatannya itu sebesar YB, maka uang yang diperlukan itu sebesar MB, ya. Nanti berarti kalau di sini ada lagi, misal pendapatannya itu sebesar YC, maka uang yang diperlukan itu sebesar MC. Di sebelah sini ya. Bisa dilihat semakin tinggi pendapatannya, semakin besar permintaan uangnya. Ini untuk kurva permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga. Yang kedua ada kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, kalau untuk spekulasi, kurvanya seperti ini ya. Di sini, kalau spekulasi itu menghubungkan antara tingkat bunga dengan permintaan uang. Kalau tadi kan menghubungkan antara pendapatan dengan permintaan uang. Nah, kalau spekulasi itu dihubungannya antara tingkat bunga dengan permintaan uang. Nah, keterangannya, semakin tinggi tingkat suku bunga, yaitu IA, ini ya, semakin tinggi di sini, maka semakin kecil permintaan uang. Permintaan uangnya sebesar MA. Kalau tingkat bunganya IA, permintaan uangnya itu sebesar MA. Nah, di sini selanjutnya, semakin rendah tingkat bunga, yaitu IB, maka semakin besar permintaan uang. Nah, permintaan uangnya sebesar MB. Kalau tingkat bunganya IA, permintaan uangnya itu di MA ya. Tingkat bunganya tinggi, permintaan uangnya kecil. Tapi kalau tingkat bunganya kecil, permintaan uangnya di MB nih semakin besar. Kenapa demikian? Karena semakin tinggi tingkat suku bunga, maka orang itu akan lebih banyak menabung, ya. Orang lebih banyak saving. Maka uang yang diminta itu lebih sedikit karena uangnya sudah digunakan untuk menabung. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada LP. LP pada gambar tersebut menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Ini ya LP. Kalau yang satunya itu lambangnya DI. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penawaran uang. Nah, jadi di sini penawaran uang atau supply of money itu merupakan sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Jadi di sini kalau penawaran uang, uang yang ditawarkan, uang yang disediakan oleh pemerintah ya. Nah, kenaikan penawaran uang dalam perekonomian ini perlu dikendalikan. Karena jika terjadi terlalu banyak ya uang yang beredar di masyarakat, maka kan akan terjadi inflasi. Makanya di sini harus dikendalikan nih penawarannya. Nah, ini merupakan tugas dari bank sentral. Selanjutnya, penawaran uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama di sini ada tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Selanjutnya ada kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi atau kenaikan harga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, ada tingkat suku bunga, kemudian ada tingkat harga yang berlaku di pasar, selanjutnya ada selera masyarakat, dan yang terakhir di sini, faktor yang terakhir yaitu sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, sekarang kita masuk ke kurva penawaran uang ya. Jadi di sini penawaran uang itu pada umumnya berasal dari bank ya. Uang yang ditawarkan itu biasanya berasal dari bank. Dalam hal ini, bank itu akan memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga atau lambangnya di sini R sangat berpengaruh dalam penawaran uang ya, sehingga menghasilkan kurva seperti di bawah ini. Nah, keterangannya di sini, pada saat tingkat suku bunga itu adalah R0, nih ya, ini tingkat suku bunga, ini jumlah uang real ya. Tingkat suku bunganya itu ketika berada pada R0,
Maka di sini penawaran uang pada bank umum adalah M0. Ketika tingkat suku bunganya R0, penawaran uangnya itu adalah M0. Dan ketika tingkat suku bunganya itu naik dari R0 ke R1, maka jumlah penawaran uang di bank umum itu menjadi M1 ya di sini. Jadi makin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah uang yang ditawarkan itu akan semakin banyak, makin ke sini ya. Jadi misal di sini ketika tingkat suku bunganya adalah R2, maka di sini jumlah uangnya menjadi M2 dan begitu seterusnya ya. Nah, di sini apabila kurva dari penawaran uang ini bergeser ke kanan, kurvanya dari sini bergeser ke kanan. Itu berarti jumlah uang yang ditawarkan semakin banyak. Kan makin ke sini ya, makin ke sini, makin ke kanan. Berarti jumlah uang yang ditawarkan itu semakin banyak. Sebaliknya, kalau kurvanya itu bergesernya ke kiri, makin ke sini berarti jumlah uang yang ditawarkan itu semakin sedikit ya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share, video ini juga bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.